Shalom, puji nama Tuhan. Selamat beribadah di JKI House online. Mari saya undang, siapkan hati kita. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita berdoa mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Mari saya undang, siapkan hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan kita. Kita berdoa karena kasih-Nya sungguh baik bagi kita. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini ya Bapa, karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami dapat beribadah Tuhan, dimanapun kami anak-anak-Mu berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kamu memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, pujian kami ya Bapa. Tuhan, sebelum kami mulai ibadah kami ya Bapa, kami mau Tuhan untuk berdoa persembahan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kamu memberkati persembahan kami ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau pasti akan memberkati setiap kami anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Mari saya undang saudaraku, kita sama-sama katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Besar kasih Tuhan kita, amin. Mari kita memuji Tuhan. Besarlah Tuhan, sangat-sangat terpuji bagi Dia. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Bibirku bukan nyanyikan pujian. Dia kekuatanku, Dia perisaiku. Kepada Tuhan hatiku percaya. Mari kita sama-sama katakan, terpujilah Tuhan yang mulia. Kuasanya mengatasi langit. Engkau keselamatan kami. Hatiku percaya, amin. Terpujilah Tuhan yang mulia. Kuasanya mengatasi langit. Engkau keselamatan kami. Pujian bagimu Tuhan selama-lamanya. Sekali kita angkat pujian ini. Terpujilah, amin, Tuhan yang mulia. Kuasanya mengatasi langit. Engkau keselamatan kami. Pujian bagimu Tuhan selama-lamanya. Engkau keselamatan kami. Pujian bagimu Tuhan selama-lamanya. Engkau keselamatan kami. Pujian bagimu Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi, Engkau keselamatan kami, amin. Keselamatan kami. Pujian bagimu Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Saya percaya saudari berkati dimanapun kita berada, amin. Amin. Mari kita teduhkan hati kita di hadirat Tuhan, mengingat-ingat akan perkataan-perkataan firman Tuhan yang menguatkan jiwa kita. Sebab Tuhanlah yang meneguhkan kita kembali. Satu firman Tuhan berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita.
tidak akan dibiarkan untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Mari saudara-saudara, kembali hati kita tertuju kepada Tuhan. Serahkan segala hal yang membuat kita khawatir akan hidup kita, sebab kita punya Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kita. Biar pujian ini meneguhkan hati kita bersama. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hias
percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa, mendengarkan pujian kami untuk memuji Engkau ya Bapa. Layakan setiap pujian kami Tuhan. Kami minta Engkau kuduskan setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Tuhan, sebelum kami masuk firman-Mu ya Bapa, kami mau Tuhan untuk memberkati Tuhan. Kami mau membawa syafaat kami di hadapan Engkau. Kami mau berdoa untuk memberkati bangsa kami ya Bapa, bangsa Indonesia dan Australia Tuhan. Kami minta Tuhan Kau memberkati setiap bangsa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan di masa-masa sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami masih punya Engkau. Kami percaya Tuhan Kau pasti akan pulihkan masa-masa sulit ini Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, Indonesia dan Australia Tuhan. Pulihkan Tuhan, kami percaya Engkau pulihkan ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan bagi setiap mereka dimanapun mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Kau pasti akan menjamah setiap mereka ya Bapa. Biarlah Engkau membuka pintu hati mereka, buka pintu mata mereka ya Bapa, bahwa Engkau juru selamat bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kami anak-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan anak-Mu tetap setia dan taat pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih bersemuanya ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapinya ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan urapi kami juga Tuhan anak-anak-Mu ya Bapa yang mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar kita untuk merenungkan, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga sepanjang tahun ini, the year of fruitfulness, menjadikan kita adalah orang-orang yang berbuah dan berbuah banyak. Sehingga Bapa yang di sorga dipermuliakan. Amin saudara. Nah, tema tahun ini adalah the year of fruitfulness. Jadi kita harus memproduksi buah, kita harus menghasilkan buah, dan biarlah buah itu banyak. Bagaimana caranya untuk menghasilkan buah yang banyak? Mari sepanjang tahun ini ikuti kebaktian-kebaktian yang ada, dan di sini akan diceritakan, diberitakan bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah yang banyak. Mari sama-sama kita mau lihat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, tahun ini adalah tahun kita harus menghasilkan buah, harus mengerjakan something sehingga buah-buah yang ada di dalam kehidupan kita itu bertumbuh, untuk itu berbuah. Yaitu apa? Buah roh tentu saja. Kita tahu di dalam Galatia 5 ada buah roh yang sedemikian diinginkan Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, dan yang lain sebagainya itu saudara. Itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan sepanjang tahun ini, mari sama-sama kita bekerja untuk menghasilkan buah dalam hidup kita. Nah, Mazmur 1 ini berkata sedemikian rupa, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Menghasilkan buah pada musimnya. Tahun ini kita harus menghasilkan buah. Bagaimana caranya? Firman Tuhan.
kesukaan kita pada firman Tuhan itu akan menghasilkan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Perenungan kita akan firman Tuhan siang dan malam itu akan menghasilkan buah, dan buahnya itu bisa banyak loh saudara, berkali-kali lipat. Saudara, tahun ini House of Sacrifice punya program yaitu membaca Alkitab. Ayo sama-sama kita ikuti sehingga tahun ini kita bisa mendengar banyak firman Tuhan, kita bisa melakukan banyak firman Tuhan, kita bisa mengerti banyak firman Tuhan. Kesukaan kita ialah Taurat Tuhan, kesukaan kita ialah firman Tuhan. Kalau kita kerinduannya adalah aku kepingin kerinduan aku setiap kali aku mau dengar firman Tuhan lewat audio Bible, aku pingin baca firman Tuhan lewat buku Alkitab yang ada. Kalau itu jadi kerinduan kita, kalau itu jadi kesukaan kita, kalau itu jadi kerinduan kita setiap hari, maka saya percaya potensi dalam hidup kita untuk bisa bertumbuh dan berbuah itu akan semakin banyak. Saudara, mari sama-sama kita buka sebuah perikop lagi di dalam Matius 13. Ini perumpamaan tentang seorang penabur yang sangat-sangat relate sekali dengan menghasilkan buah, ya. Matius yang ke-13. Matius yang ke-13 ayat yang ke-8, Saudara. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, kita tahu cerita-cerita di atasnya adalah cerita di mana seorang penabur menaburkan benih yang baik, tetapi gagal, tidak bertumbuh. Ada yang mulai bertumbuh sebentar lalu mati lagi. Tapi di dalam ayat yang ke-8 ini ada yang bisa menghasilkan buah, dan buahnya itu banyak, Saudara. 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Nah, dijelaskan di dalam ayat yang ke-23, Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, Saudara. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang ditaburkan di tanah yang baik itu adalah orang yang mendengar dan mengerti. Jadi gini, Saudara, dengar, makin banyak kita dengar, makin punya pengertian kita. Makin banyak kita dengar, mungkin sekali dengar nggak cukup, Saudara. 2 kali dengar, 3 kali dengar, 4 kali dengar. Nanti lama-lama timbul pengertian dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus juga punya andil di dalam membuat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu, sehingga membuat kita menjadi orang yang mendengar dan mengerti. Dan kalau mendengar dan mengerti, maka akan berbuah. Berbuah banyak, 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat, Saudara. Nah, kita mau yang mana nih? Kita mau yang 30 kali lipat, which is itu udah lumayan oke banget. Bayangin, berbuah 30 kali lipat, ketimbang tidak berbuah sama sekali atau tidak bertumbuh sama sekali. Berbuah 30 kali lipat juga sudah oke. Apalagi yang 60 kali lipat, apalagi yang 100 kali lipat, Saudara. Nih, di tahun ini ada 3 grup. Ayo kita pilih. Tuhan, tahun ini izinkan aku Tuhan bertumbuh maksimal, Tuhan. Berbuah maksimal, Tuhan Yesus. Aku mau berbuah 30 kali lipat tahun ini, Tuhan. Aku mau berbuah 60 kali lipat tahun ini, Tuhan. Aku mau berbuah 100 kali lipat tahun ini, Tuhan Yesus. Caranya adalah tidak lain tidak bukan adalah dengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dengar firman Tuhan, mengerti.
mendengar banyak, mengerti lebih banyak, mendengar lebih banyak lagi, mengerti lebih banyak lagi. Kalau kita punya pengertian, maka tidak akan susah untuk mengerjakannya. Amin, saudara. Kalau punya pengertiannya, karena mendengar sangat banyak, kita akan sanggup melakukannya. Saudara, di tahun ini House of Sacrifice punya program yaitu membaca Alkitab. Saudara, kita mau mulai baca Alkitab ini habis sebanyak 1 kali. Nah, saya punya semacam analogi begini. Orang yang bisa menghasilkan berbuah 30 kali lipat itu pasti bekerja lebih sedikit daripada yang bisa menghasilkan 60 kali lipat. Dan demikian selanjutnya dengan yang 100 kali lipat. Yang 100 kali lipat pasti pekerjaannya lebih banyak daripada apa yang bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan oleh 30 kali lipat, saudara. Nah, Gereja House of Sacrifice ini punya program membaca Alkitab. Ada 3 grup, yang berbuah 30 kali lipat, yang berbuah 60 kali lipat, dan yang berbuah 100 kali lipat. Anggap aja begini, saudara. Yang berbuah 30 kali lipat mendengar banyak. Membaca satu Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu itu mendengar banyak. Memasukkan banyak firman Tuhan, membaca banyak firman Tuhan dalam kehidupan kita. 1 kali dalam sepanjang tahun ini kita baca Alkitab ini. Itu akan membuat kita mendengar banyak. Kalau kita mendengar banyak, kita akan mengerti banyak, saudara. Jadi yang mau berbuah 30 kali lipat, ayo baca Alkitab ini dari awal sampai akhir sepanjang tahun ini. Jangan sampai miss setiap harinya baca Alkitab, sehingga merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam kita ketemu dengan Alkitab. Siang dan malam kita ketemu, kita baca, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga dengan grup yang 60 kali lipat. Yang 60 kali lipat, saya percaya pasti pekerjaannya lebih banyak daripada yang menghasilkan 30 kali lipat. Nah, di grup yang 60 kali lipat ini, ayo baca 2 kali Alkitab ini. Kejadian Wahyu, saudara. Sepanjang tahun, Kejadian Wahyu. Sehingga dia dengar lebih banyak. Dan dia ngerti lebih banyak lagi. Dan karena dia mengerti lebih banyak, dengar lebih banyak, dia berbuah lebih banyak. Makanya bisa 60 kali lipat. Ayo, ikuti program ini. Kita akan berbuah. Demikian juga halnya dengan yang 100 kali lipat, saudara. Saya percaya orang yang mengerjakan, yang mau berbuah 100 kali lipat, pasti yang dikerjakan lebih banyak daripada yang 60 kali lipat. Anggap saja, kalau yang 60 kali lipat itu 2 kali baca Alkitab. Mendengar firman Tuhan lebih banyak, mengerti firman Tuhan lebih banyak. Nah, yang 100 kali lipat, dia dengar sangat banyak. Lebih banyak lagi dari yang 60 kali lipat. Menginvestkan waktunya lebih banyak lagi untuk firman Tuhan. Sehingga dia punya potensi mengerti lebih banyak lagi akan firman Tuhan. Karena dengar sangat banyak, membuat dia mengerti lebih banyak, mengerti lebih tajam, mengerti lebih detail, saudara. Dan dia bisa menghasilkan buah lebih banyak lagi. 100 kali lipat. Nah, di grup yang 100 kali lipat, ayo kita mau baca 3 kali di sepanjang tahun ini. 3 kali firman Tuhan ini kita baca. Mungkin bacanya bisa pertama Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, mungkin yang kedua bisa The Amplified Bible, yang ketiga mungkin bisa King James Version, apa saja, saudara. Yang penting 3 kali kita baca, supaya firman Tuhan makin banyak kita dengar, sehingga firman Tuhan itu makin banyak masuk dalam kehidupan kita, dan kita semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tahun ini jangan jauh-jauh dari firman Tuhan. Apa saja yang kita kerjakan, biar banyak firman Tuhan yang kita masukkan dalam kehidupan kita. Yang mau lewat audio Bible, silahkan. Yang mau baca seperti kita membaca Alkitab pada buku Alkitab, itu boleh juga. Pokoknya masukkan dalam pikiran kita Alkitab.
firman Tuhan. Kita mau baca, kita mau dengar, kita mau renungkan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Berangkat kerja dengar Alkitab, pulang kerja dengar Alkitab, nyetir dengar Alkitab. Ya saudara, apa saja yang kita lakukan, biar kita sambil memasukkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, kalau mendengar dan mengerti punya potensi untuk berbuah, maka haruslah kita semakin menyukai firman Tuhan. Karena begitu firman Tuhan terus-menerus kita dengar dan kita mengerti, berbuah banyak. 30 kali lipat baca 1 kali Alkitab, 60 kali lipat baca 2 kali Alkitab, 100 kali lipat baca 3 kali Alkitab. Nah, di awal tahun ini, start mulai minggu ini, kita mau baca kitab Markus full dari awal sampai habis. Satu kitab full sepanjang selama seminggu ini. Ayo kita baca 1 kali, 2 kali, 3 kali kitab Markus ini. Nanti lama-lama kita akan mengerti betapa firman Tuhan itu sungguh-sungguh adalah benih yang membuat kita sanggup untuk berbuah banyak di tahun ini. Dan ingat, ketika kita berbuah banyak, Bapa kita yang di sorga dipermuliakan. Amin saudara. Kita balik lagi ke kitab Mazmur. Mazmur 1 berkata bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, baca firman Tuhan membuat kita mengerti. Merenungkan, baca, merenungkan akan membuat kita mengerti. Dan kalau kita mengerti bagaimana caranya proses menjadi berhasil, saudara, pasti kita akan berhasil. Kalimat terakhir dikatakan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Baca Alkitab lebih banyak, engkau akan berhasil mendidik anakmu, saudara. Baca Alkitab lebih banyak, renungkan Alkitab lebih banyak, siang dan malam, mengerti Alkitab lebih banyak lagi. Engkau akan berhasil di dalam bisnismu, engkau akan berhasil di dalam pelayanan, engkau akan berhasil membuat anakmu menghormati orang tua, engkau akan berhasil membuat anakmu, mendidik anakmu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Engkau akan berhasil di dalam mendidik keluargamu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Firman Tuhan dibutuhkan dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Amin saudara. Banyak orang tua yang gak ngerti bagaimana caranya untuk anak ini supaya bisa nurut, bisa jadi anak yang baik, bisa jadi anak yang punya pengertian yang baik, yang benar, saudara. Mulailah dari baca Alkitab, saudara. Karena Alkitab itu berkata bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pelayananmu akan berhasil. Amin saudara. Usahamu akan berhasil. Sekolahmu akan berhasil. Pekerjaanmu akan berhasil. Rumah tanggamu akan berhasil. Firman Tuhan membuat segalanya jadi berhasil. Karena apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang merenungkan firman Tuhan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi baca Alkitab, siang baca Alkitab, malam baca Alkitab, pagi baca, siang merenungkan lagi yang tadi pagi dibaca, malam masih terngiang-ngiang apa yang dibaca, direnungkan lagi. Apa ya Tuhan Yesus? Beri aku pengertian Tuhan, supaya aku bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu adalah orang yang akan berhasil dalam hidupnya. Saudara, di tahun ini Jemaat House of Sacrifice harus berhasil. Kenapa? Karena punya firman, karena mengerti firman, karena merenungkan firman, karena mengaplikasikan firman, sehingga bertumbuh 30 kali lipat, berbuah 60 kali lipat, berbuah 100 kali lipat, saudara. Baca Alkitab. Ikuti program sepanjang setahun ini. Seminggu ini, saudara, habiskan kitab Markus 1 kali, diulang lagi 2 kali, 3 kali, habiskan kitab Markus, saudara. Nanti minggu depan kita akan mulai lagi dengan kitab-kitab yang lainnya. Sampai sepanjang tahun ini, saudara, kita akan banyak masukkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga banyak dengar, banyak mengerti. Banyak dengar, banyak mengerti.
dan kita akan berbuah, dan buah itu mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin saudara. Firman Tuhan yang sederhana ini, biar terus Roh Kudus yang berbicara dalam kehidupan kita, sehingga kita menyukai Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Dan apa saja yang kita perbuat pasti akan berhasil. Mari tutup Alkitab saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh dengar firman Tuhan ini Tuhan, ajar jemaat ini Tuhan Yesus untuk jadi jemaat yang menyukai firman Tuhan. Jadi jemaat yang menyukai Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Taurat Tuhan, siang dan malam, pagi, siang, malam Tuhan Yesus. Kami terus-menerus mengingat-ingat Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Kami terus-menerus Tuhan mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga jemaat ini boleh bertumbuh jadi jemaat yang berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, bawalah berkat anugerah cinta kasih yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.